Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat YouTube yang beriman yang dirahmati Allah, harapan dan doa saya semoga semua saudaraku selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua perempuan muslim tentunya sangat menginginkan kebahagiaan, tidak hanya di dunia namun juga di akhirat. Satu-satunya jalan untuk mendapatkan kebahagiaan ini adalah dengan selalu mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjauhi larangannya. Akan tetapi realitanya banyak wanita yang secara tidak sadar ataupun dilakukan dengan sengaja jika wanita masuk ke dalam neraka. Tidak hanya terjadi pada wanita yang melakukan dosa besar, namun juga yang melakukan dosa kecil, namun sering dilakukan dan sering dianggap remeh merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini adalah beberapa dosa wanita yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini dirangkum menurut dasar hukum Islam dan dalam Al-Qur'an yang harus diwaspadai dan dijauhi serta dihindari oleh semua kaum wanita. Yang pertama adalah merubah fisik. Seorang wanita yang merubah fisik baik dalam bentuk rupa, warna dan juga fungsi merupakan dosa. Wanita yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang secara sengaja mengubah fisiknya, mengubah badannya. Perubahan fisik yang dimaksud adalah seperti melakukan operasi untuk menambah tinggi, implan payudara, sedot lemak, memancungkan hidung, dan perubahan fisik yang lainnya dengan tujuan untuk mempercantik diri dan ingin ditampilkan di tempat umum untuk orang lain, khususnya para pria, dan bukan karena tujuan medis ataupun kesehatan. Adapun perubahan fisik yang dilakukan karena untuk mengobati penyakit, maka masih boleh diperbolehkan dengan dalil untuk menyembuhkan. Yang kedua, melakukan pernikahan sejenis atau lesbian. Apabila seorang wanita melakukan pernikahan sejenis atau menyukai sesama jenis wanita yang lainnya dan bukan pria, maka dia masuk dalam golongan zina yang serupa seperti berzina dengan seorang laki-laki. Ini adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah wanita jariyah atau wanita yang kasar dan sombong. Wanita yang kasar dan sombong merupakan dosa. Wanita yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita yang selalu berlaku kasar dan sombong pada orang lain, seperti sering berteriak, tidak mau bergaul, dan juga terlalu membanggakan diri merupakan hal yang harus dihindari oleh para wanita, sebab menjadi sikap yang akan membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tidakkah kamu aku beritahu tentang sifat penghuni neraka?" Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyaut, "Tentu wahai Rasulullah." Rasul bertutur, yaitu setiap jazari atau orang yang sombong lagi keras, yaitu yang banyak makan, lagi pelit dan sombong.
Abu Hurairah kami bertanya kepada beliau, apakah yang dimaksud jazari? Beliau pun menjawab, yang membanggakan diri. Aku bertanya, dan apakah yang dimaksud dengan jawas, atau yang banyak makan lagi pelit? Dan beliau menjawab, yaitu yang menggemukkan badan berlebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah membenci setiap jazari atau sifat sombong dalam Islam dan kasar. Jawas yang banyak makan lagi pelit, zakat yang suka berteriak-teriak di pasar yang tidur, seperti bangkai dan yang melaksanakan keledai pada siang hari. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kemudian sifat yang keempat adalah mengabaikan suami sebagai kepala rumah tangga. Di dalam Islam, suami merupakan pemimpin dalam sebuah rumah tangga sesuai dengan peraturan dalam ajaran Islam. Serta sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran, jika saat suami memberi perintah untuk sebuah pekerjaan seperti memindahkan Bukit Merah menuju Bukit Putih ataupun sebaliknya, maka istri tidak memiliki pilihan kecuali melaksanakan perintah yang diperintahkan suaminya tersebut. Jadi ketaatan istri kepada suami itu yang sangat penting dalam Islam, asalkan tidak melanggar syariat Allah. Kemudian yang kelima, berpakaian namun telanjang. Berpakaian namun telanjang merupakan ungkapan untuk perempuan yang sangat senang berpakaian ketat dan juga tipis, sehingga memperlihatkan setiap lekuk tubuhnya. Apalagi jika pakaian yang ketat dan tipis tersebut memperlihatkan beberapa bagian tubuh wanita, seperti buah dada, pinggul, paha, dan bokong. Namun keharaman ini tidak berlaku jika hanya diperlihatkan di depan suaminya yang sah. Kemudian yang keenam adalah syirik. Syirik adalah dosa yang sangat besar, dosa yang identik dengan perempuan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik merupakan perbuatan yang menyamakan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya, baik dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung, baik secara nyata ataupun secara terselubung. Syirik sendiri terbagi menjadi dua, yakni syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar adalah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu makhluk, bahwa suatu makhluk memiliki kekuatan yang sama dengan Allah, itu merupakan syirik besar. Syirik kecil merupakan hasrat atau keinginan untuk memperoleh pujian manusia dan urusan ibadah atau yang lainnya, bisa juga dikenal dengan istilah pamer atau riya. Kemudian yang ketujuh adalah zawaza, yaitu wanita yang terlalu royal, rakus, pelit, dan juga banyak makan. Merupakan dosa yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Amr radhiyallahu an dalam riwayatnya mengatakan, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jauhilah oleh kamu orang yang pelit dan kikir, karena sesungguhnya orang sebelum kamu hancur binasa karena mereka baik. Itulah 7 dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh para wanita. Oleh karena itu, mari kita jaga keluarga kita, istri kita, anak-anak perempuan kita, untuk tidak melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang-orang yang ditunjuk oleh Allah untuk mengikuti jalannya. Demikian penjelasan terkait beberapa dosa wanita yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
Semoga dengan penjelasan di atas memberikan pencerahan bagi kita, terutama wanita, agar bisa mengurangi dosa-dosa yang dilakukan di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, bagi teman-teman YouTube yang beriman. Bila belum like dan subscribe, silakan untuk like dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.